Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah semoga baik, Bu. dengan cuaca yang tidak Alhamdulillah menentu baik. ini mudah-mudahan orang sehat-sehat semua, jaga kondisi Bapak Ibu. Banyak aktivitas yang kita lakukan, mudah-mudahan tetap sehat-sehat. Eh, untuk pertemuan kita kali ini Bapak Ibu, sebelum terang memulai, saya ajak Bapak Ibu kita bersama berdoa. Pada kesempatan ini saya mohon kesediaan Pak Bin untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan Pak Bin, Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, wa auladana, dan anak-anak kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, min ahlil ilmi, ahli dalam ilmu pengetahuan, wa ahlil khairi, dan ahli dalam kebaikan, wa ahli ta'ati, dan ahli dalam ketaatan. Wala taj'alna wa iyyahum, dan jangan engkau jadikan kami dan mereka min ahli syarri wa dhurri, ahli dalam keburukan dan kesesatan, wal ma'siyati, dan jangan jadikan ahli dalam kemaksiatan. Rabbana, wahai Tuhan kami, zidna uluman nafi'an mubarakah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang membawa manfaat dan membawa berkah. Wasahil lana abwaba fadlika, dan mudahkanlah bagi kami keterbukaan ilmu pengetahuan dalam keberkahan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami selama ini telah menganiaya diri kami sendiri. Andaikan tidak ada rahmat-Mu, sungguh kami dalam keadaan yang sangat merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bin. wabarakatuh. Amin amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman pengawas hebat yang saya hormati, Ibu Dila, admin kita untuk program ini yang sempat hadir yang saya hormati, untuk kegiatan pertemuan yang ketiga, sinkronan ketiga ini, pembelajaran tiga ini, Bapak Ibu, merupakan lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Mudah-mudahan ini sudah menuju ke akhir kegiatan ini, sudah menuju finish ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada pengetahuan yang kita dapat memperkuat pemahaman kita lagi terkait dengan bagaimana percakapan coaching dalam pendampingan sekolah. Untuk sesi ini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan sedikit apa aksi nyata yang sudah Bapak Ibu masukkan di pembelajaran 2, yaitu praktek percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta bersama kepala sekolah. Ada beberapa teman yang belum mengupload, belum mengunduh linknya.
aksi nyatanya. Semoga setelah kegiatan ini bisa segera diselesaikan. Kemudian setelah saya lihat berbagai macam percakapan yang dilakukan bersama kepala sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pola pikir, coaching, kemudian bagaimana mendengar aktif itu memang betul-betul Bapak Ibu sudah terapkan. Walaupun durasi yang saya lihat itu dia berbeda-beda, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa bisa menjalankan ini dan saya memberi apresiasi untuk ini. Kemudian untuk aksi nyata ini juga ada yang belum lengkap dengan umpan balik dari kepala sekolah serta evaluasi dari coach atau dari pengawas sendiri belum ada. Jadi jadi ini sangat bermanfaat juga Bapak Ibu ketika kita melakukan praktek coaching, maka kita melakukan evaluasi sehingga kita lihat mana yang butuh kita kuatkan dari pola pikir, kemudian kompetensi coaching, bagaimana kita hadir secara utuh atau belum. Ada beberapa yang saya lihat seperti yang Pak Bin ungkapkan belum hadir secara utuh. Ternyata saya lihat di video sudah, menurut saya itu sudah hadir secara utuh, tapi masih agak sedikit apa ya? Dibuat Secara utuh. santai lagi, ya, dibuat santai lagi. Sambil proses Bapak Ibu ini butuh untuk kita melatih terus karena kita sering ketemu dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan ini berjalan terus, kita praktekkan sehingga menjadi biasa. Kemudian saya lihat juga nanti Bapak Ibu nanti saya minta untuk melakukan refleksi hari sebelum saya lanjut. Karena dari sana jadi tambah pemahaman kita untuk lanjut ke 4 jenis percakapan coaching. Ya, kemudian ada yang belum hadir seutuhnya karena masih ada lihat-lihat HP lagi. Ini padahal pada saat diskusi kemarin kan sudah ada yang mengungkapkan usaha menghindari itu sehingga kita hadir memang penuh untuk fokus untuk coach ya. Kita fokus hadir penuh, kemudian mendengar aktif, melontarkan pertanyaan berbobot. Saya yakin ini sambil jalan itu bisa dibiasakan. Dan dalam satu kali percakapan coaching tidak mungkin langsung menyelesaikan semua permasalahan. Gitu atau situasi yang ada untuk bisa diambil keputusan, bisa membantu kepala sekolah mengambil keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi itu sekilas Bapak Ibu mengenai tugas aksi nyata, karena ada lagi satu aksi nyata lagi untuk pembelajaran 3, mudah-mudahan ada evaluasinya. Pada kesempatan ini, terima kasih banyak Ibu, saya lihat Ibu Haji Yeti sudah melengkapi itu, dan yang lain itu saya lihat ada beberapa yang videonya bersambung dengan refleksi kepala sekolah. Nah, ini yang harus kita cermati bersama. Kalau memang khusus coaching, kita coaching dulu, kemudian refleksinya kita pisahkan dengan, kalau pakai video tidak apa-apa, tapi kita pisahkan dengan link yang lain, video yang lain. Jangan kita gabung. Sehingga awal sampai dengan kita tutup percakapan, itu memang betul-betul dia berjalan utuh gitu Bapak Ibu. Untuk refleksi dipisahkan, karena saya lihat ada beberapa teman yang gabung. Setelah itu langsung lakukan refleksi. Itu bagus juga Bapak Ibu, karena ini kita masih latihan, baiknya kita pisahkan dulu. Itu menurut saya. Untuk kesempatan ini, saya mohon izin, saya akan minta beberapa teman untuk melakukan evaluasi diri terkait dengan aksi nyata yang kemarin. Aksi nyata praktek percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, pada kesempatan ini boleh saya ini izin Bu Norma boleh? Tanya sekalian itu. Silakan Bu, masih ingat? Ya, Tadi sempat bagus sekali ya. meninggalkan. Bagaimana Bu? Diulangi, mohon maaf.
Ibu kemarin kan sudah melakukan percakapan coaching menggunakan alur Tirta, aksi nyata Iya. yang kemarin. Boleh sedikit menyampaikan evaluasi diri berdasarkan rubrik yang ada. Bagaimana alurnya, bagaimana kita mengembangkan coach, bagaimana percakapan itu nyaman atau tidak, mendengarkan baik, mendengarkan dengan aktif atau tidak. Itu yang kemarin ada di apa di rubriknya itu. Iya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama yang saya hormati Ibu Fasilitator dan Ibu Fadilah juga. Dan saya hormati teman-teman pengawas. Alhamdulillah ini kita sudah pada sesi ketiga ya hari ini. Dan sebagaimana disampaikan tadi, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan atau menceritakan sedikit tentang coaching aksi nyata kemarin yang saya jalani, ya saya laksanakan. Nah, hal yang perlu saya sampaikan dalam pelaksanaan coaching itu tentunya saya dalam hal sebagaimana dianjurkan bagaimana alur tirtanya, ya. Jadi kemarin itu saya coaching dengan Ibu Fadila SD Citra Umat. Memang agak ini di SD Citra Umat itu kan memang ruangannya sangat terbatas, terus agak ribut, jadi memang sempat juga tuh agak cari-cari gimana nih gitu. Nah, alhamdulillah bisa terlaksana. Nah, untuk dalam pelaksanaan itu, untuk alur tirta itu menurut saya mulai dari tujuan, itu bagaimana kepala sekolah saya sebagai coach dan kepala sekolah, itu memang sedapat mungkin itu sudah berupaya untuk alur tirtanya itu bisa ibaratnya tuh bisa dapat gitu. Jadi di mana pada saat itu ya saya dengan apa ya, sebenarnya karena itu masih latihan juga, ya masih banyak dari menonton video itu lebih banyak saya masih terinspirasi dari hal-hal di atas walaupun di segi hal-hal tersebut. Jadi saya dalam mengembangkannya itu terus terang masih saya menyadari diri saya bahwa saya masih terus belajar. Tetapi dalam hal untuk bagaimana saya kenyamanan dalam pelaksanaan coaching itu sendiri dengan kepala sekolah dari memulai menyapa kepala sekolah, kemudian menanyakan ini tujuannya apa. Jadi itu sudah saya lakukan, itu seperti itu. Nanti kemudian kalau misalnya dalam yang ada dalam video itu barangkali ada hal-hal yang barangkali secara tidak sengaja itu dari apa ya, kan ada dalam alur tirta itu kan dalam mengidentifikasi dan tujuan, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, ya itu saya menyadari ada keadaan di mana saya itu terjebak untuk asumsi. Itu saya menyadari itu di situ kan ada gurunya berapa, jadi saya saya menyadari tapi itu sudah jalan, ya udah saya berusaha asumsi itu saya balikan lagi jadi pertanyaan, tetapi saya menyadari betul oh ini saya ada asumsi di sini. Kalau Ibu Fasil bisa menangkap itu ya barangkali ada, itu saya sadari makanya saya sampaikan hari ini. Tapi kalau dalam kenyamanan selama pelaksanaan coaching sedapat mungkin saya merasakan sendiri saya nyaman, kepala sekolahnya juga nyaman, itu seperti itu. Jadi dalam hal untuk alur tirta, insya Allah, walaupun saya menyadari masih ada sedikit dalam asumsi masih ada, saya hampir juga Bu, itu karena kepala sekolahnya mau terjebak juga memberi saran gitu. Tapi kemudian teringat-ingat tuh, oh tidak boleh kita memberi saran, tapi bagaimana ketika itu sudah terlintas dalam benak kita, ayo kita rubah itu menjadi pertanyaan.
Jadi kadang-kala kita coach karena saking kita penasarannya kita, kok kepala sekolah tidak bisa mengungkapkan seperti yang kita harapkan. Disitulah kita hampir terjebak untuk memberi saran. Itu seperti itu, Oke. Ibu. Mudah-mudahan ini juga masih ada satu aksi nyata lagi yang masih mencari-cari waktu yang tepat. Ketika saya ada waktu, Ibu kepala sekolahnya ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa jalan dalam 1-2 hari ini, Bu. Dan itu saya pada hari ini kalau memang setelah Ibu melihat video saya masih perlu ada yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, tentunya saya juga itu sangat mengharapkan itu. Hanya Bu, yang untuk refleksi kepala sekolah itu saya pakai itu Bu, pakai PDF. Saya tidak ini bagaimana sampai kemudian ini upload di mana gitu. Iya, bisa. Seperti Iya, itu yang memang hari ini saya baru bisa. kaget. Oh iya ternyata itu apakah mau diupload. Karena ketika itu kita sudah mengerjakan tugas ya sudah selesai begitu. Nah, apakah itu dibuat link khusus kemudian uploadnya lewat mana? Itu mohon maaf Bu, saya tidak sempat, saya ada telepon itu mau tanya itu Oh juga iya, gitu. mohon maaf ya. Ya, mudah-mudahan Iya, Bu, insya Allah untuk yang oke. ketiga, ini aksi nyata ketiga bisa jalan lagi, walaupun menyadari masih banyak perbaikan yang terus untuk dilakukan. Terima Iya, kasih dari iya, saya, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang. Terima kasih. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oma. Untuk uploadnya bisa digabung dengan video di Drive itu saja Bu. Oh, Masukkan file PDF-nya di Drive, gabung satu, itu saja bisa. Satu link bisa. Terima kasih Bu Oma. Jadi Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi diri ini sebenarnya bukan kita mencari kesalahan Bapak Ibu. Jadi kita semua belajar bersama. Jadi lebih enaknya itu evaluasi diri sendiri Bapak Ibu daripada orang lain yang menilai. Jadi jadi kita lebih ke saya masih kurang di sini, saya perlu kuatkan. Mana dari sisi kompetensi coaching yang saya masih belum maksimal di sana. Jadi itu fungsinya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Satu lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi 4 percakapan coaching. Karena ini sangat penting Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Silakan. Ada secara sukarela saya, bisa Bu. melakukan evaluasi diri. Ya, saya Bu Bu. Fit, silakan Bu Fit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya barakatuh. Di sini kemarin saya sudah melakukan coaching dengan kepala sekolah. Jadi mungkin latihan kurang banyak latihan ya, mungkin ya harus banyak latihan lagi. Jadi menurut saya yang saya punya itu masih pertanyaan-pertanyaannya itu masih pas-pas begitu, belum harus dikembangkan lagi, mungkin nanti di kesempatan yang lain lagi mungkin ada kalimat-kalimat pertanyaan berbobot yang harus lebih diperbanyak lagi, dan mungkin latihannya juga masih kurang Bu. Ya untuk alur tirtanya bagaimana Bu? Iya, Bu Fit? saya sudah mencoba melakukannya, tapi masih pas-pas Bu, masih ininya masih pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu masih gimana ya, masih sangat minim. Harusnya harus ada lebih yang untuk menggali lagi. Memang sudah solusinya sudah ada, tapi harus digali lebih ini lagi, lebih dalam lagi mungkin Bu. Oke, makasih Bu Fit, makasih banyak sudah melakukan evaluasi diri. Jadi Bu Fit merasa masih perlu berlatih kembali terkait dengan kompetensi coaching, melakukan pertanyaan berbobot. Nah, ini saling berhubungan Bapak Ibu, mendengarkan aktif, kemudian muncul pertanyaan berbobot.
Ya, makasih Bu Fit. Masih ada kita ini terus berlatih Bapak Ibu, belajar bersama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk saya izin untuk orang mau bahas sedikit terkait dengan 4 jenis percakapan coaching. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain nanti ada waktu baru saya persilakan lagi untuk melakukan menyampaikan evaluasi terkait dengan aksi nyatanya. Saya izin share dulu. Ya, sudah muncul di layar Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Double klik interface. Diulang, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ya, Bapak Ibu, untuk 4 percakapan coaching ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajarinya di kegiatan asinkron di LMS. Jadi kemarin juga sempat diskusi-diskusi di ruang diskusi. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa diskusi lanjut untuk menambah pemahaman terkait dengan 4 percakapan coaching ini Bapak Ibu. Jadi ini materi lanjutan ya Bapak Ibu. Untuk 4 jenis percakapan coaching itu adalah ini Bapak Ibu, yang pertama itu percakapan untuk perencanaan. Ya, percakapan untuk perencanaan. Jelas di layar Bapak Ibu? Jelas. Jelas, sangat jelas. Jelas, Bu. Terima Sangat kasih. jelas. Kemudian yang kedua itu percakapan untuk pemecahan masalah dan percakapan untuk refleksi diri, dan yang keempat itu adalah percakapan untuk kalibrasi atau evaluasi diri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pelajari di asinkron dan melihat aksi nyata Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah bisa berpikir, oh ini ternyata ngarahnya ke percakapan perencanaan, ini ke evaluasi diri, ini ke refleksi. Jadi ini nanti mengarahkan kita ke sana Bapak Ibu, karena kita sebagai navigasi untuk menentukan arah ya, bukan arah untuk percakapan ini sebenarnya mau dibawa ke percakapan apa. Nah, untuk penjelasannya Bapak Ibu, dalam keseluruhan kita melakukan percakapan coaching. Nah, ini adalah tips saat kita melakukan percakapan coaching, selalu siapkan presence. Jadi hadir sepenuhnya, hadir seutuhnya. Jadi kemudian mulai menetapkan niat, ingin mendengarkan, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir. Jadi ini kalau memang sudah kita lakukan, berarti kita akan fokus untuk melakukan percakapan coaching. Kemudian tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, jangan membuat janji temu saat sedang sibuk.
Nah, ini nanti terkesan kita seperti apa ya, buru-buru karena sedang sibuk sehingga seakan-akan berarti kehadiran kita tidak penuh pada saat melakukan percakapan coaching tersebut. Jadi ini tips untuk melakukan apa ketika kita melakukan percakapan coaching. Untuk perencanaan Bapak Ibu, kapan kita melakukannya? Ya, saya masih ingat pada akhir sesi kemarin Pak Sanif sampaikan bahwa ini percakapan alur tirta, kemudian ada perencanaan, ada percakapan pemisahan masalah, ada refleksi, ada kalibrasi. Nah, ini dia yang akan kita bahas itu Pak Sanif. Mudah-mudahan bisa kita kuatkan ini. Nah, untuk percakapan perencanaan ini, kapan kita melakukannya? Nah, sebelum memulai pendampingan kepala sekolah, pendampingan harus bersifat suatu pengembangan jangka pendek, misalnya dalam 3-6 bulan. Kemudian, kapan kita melakukannya? Sebelum kepala sekolah memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau suatu tugas. Nah, bagaimana melakukannya? Untuk perencanaan ini, percakapan perencanaan. Tanyakan tujuan perencanaan, apa yang ingin dicapai. Kemudian, kalau perencanaan berarti ada ukuran keberhasilannya. Kemudian identifikasi hal-hal yang harus disiapkan. Kemudian ada hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. Jadi kita identifikasikan itu, kemudian identifikasi dukungan yang diperlukan. Jadi bagaimana melakukannya? Ya kita menggunakan alur tirta juga Bapak Ibu dalam percakapan ini. Apa tujuan perencanaannya, identifikasi rencana, kemudian terakhir dengan tanggung jawab. Jadi ini kemarin Bapak Ibu sudah praktekkan alur tirta, ya. Mudah-mudahan sudah bisa mengikuti alur ini sehingga nanti percakapan itu dia berjalan dengan santai, ya, nyaman bagi coach. Ini untuk percakapan perencanaan. Nah, ini tipsnya juga untuk melakukan percakapan untuk perencanaan, untuk membuat rencana pengembangan diri dapat berujuk ke tujuan capaian kepala sekolah. Kemudian tahap ini tidak perlu menggali secara detail, dapatkan informasi yang cukup spesifik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa identifikasi hal-hal yang bisa mendukung tercapainya program itu atau perencanaan itu. Kemudian saat melakukan percakapan, jangan meminta coach mengisi form, tapi dapatkan jawaban melalui percakapan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam melakukan percakapan untuk perencanaan. Selanjutnya, untuk refleksi. Untuk percakapan refleksi ini, kapan kita melakukannya? Nah, setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian kapan lagi? Setelah mengikuti suatu aktivitas. Kemudian setelah menyelesaikan suatu tugas. Kemudian saat kepala sekolah sedang melakukan refleksi diri. Nah, ini saat-saat kapan kita melakukan percakapan untuk refleksi. Kita lanjut. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, bangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Identifikasi dan rencana aksi, mulai dengan menanyakan apa yang dirasakan. Kemudian tanyakan apa yang sekarang terjadi, dipahami, disadari oleh coach. Tanyakan kesadaran apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kemudian tanggung jawab. Apa yang didapat dari percakapan ini seperti biasa pada alur kita. Nah, pada percakapan ini Bapak Ibu untuk refleksi ini seperti yang kita lihat contoh di LMS Bapak Ibu ada apa ya? Ada ruang untuk coach merenung.
merenung ya, kita beri kesempatan dia untuk merenung karena dia melakukan refleksi. Jadi kita biarkan kesempatan itu. Jadi saat melakukan percakapan refleksi beri banyak hening. Jadi karena refleksi biarkan coach atau ke sekolah melakukan refleksi dengan tenang. Kalau memang ada ruang hening, silakan dipersilahkan, tapi dilihat dengan situasinya Bapak Ibu, sehingga memang betul-betul dia nyaman untuk melakukan refleksi. Kemudian kita juga jaga presence, membantu menjaga ruang percakapan yang aman bagi coach. Berikut yang ketiga itu percakapan untuk pemecahan masalah. Nah, kapan kita melakukannya, Bapak Ibu? Nah, kita melakukannya saat coach mengontak kita karena ia menghadapi masalah. Nah, ini saya lihat di beberapa aksi nyata teman-teman hebat, rekan-rekan pengawas ini ada aksi nyata yang sudah menggambarkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dikembangkan terus. Kemudian coach merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu sehingga dia mengontak ke pengawas sekolah sebagai coach untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian saat coach mengalami krisis, kemudian kapan kita melakukannya? Saat coach membutuhkan bantuan dari luar. Nah, ini kita hadir untuk melakukan percakapan menyelesaikan masalah. Nah, ada tipsnya Bapak Ibu. Selalu jaga sikap terbuka, netral, dan ingin tahu. Kemudian jangan terbawa ke dalam problem coach. Jadi kita fokus dengan permasalahannya, jangan kita masuk terbawa ke emosi dia. Kemudian sering mengajak coach melihat ke area yang netral, helikopter view area yang netral, sehingga dia fokus lagi untuk, oh ini yang saya hadapi ini, berarti solusinya bisa ada alternatifnya. Kemudian bila perlu bisa menggunakan gambar atau mind map untuk membantu. Itu tips untuk percakapan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, percakapan untuk kalibrasi atau evaluasi diri. Nah, ini kapan kita melakukannya? Nah, setiap 3 bulan saat membicarakan kemajuan perkembangan diri. Kemudian saat kita coach ingin melakukan swanilai, ini evaluasi diri nih Bapak Ibu ya. Swanilai kinerja, perkembangannya terhadap suatu standar, saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Misalnya misalnya kepala sekolah ingin melakukan evaluasi diri terkait dengan kompetensinya sebagai kepala sekolah, misalnya sebagai pemimpin pembelajaran, dia ingin melakukan evaluasi diri, apa yang sudah dia lakukan, apakah sesuai dengan kriteria atau tidak, ya itu bisa untuk melakukan percakapan dengan kalibrasi atau evaluasi diri. Nah, ada tipsnya Bapak Ibu, selalu memulai dengan hal-hal yang baik, kemudian beri penghargaan atas hal-hal yang sudah baik. Gunakan hal-hal yang sudah baik untuk meningkatkan atau mengembangkan hal-hal yang belum sesuai target atau keinginan. Nah, di dalam evaluasi diri ini Bapak Ibu, kita beri umpan balik secara spesifik dan positif. Karena melakukan evaluasi diri itu dia butuh kita bantu untuk melihat hal-hal positif yang sudah dia lakukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi ini Bapak Ibu 4 jenis percakapan coaching yang akan kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini Bapak Ibu menambah wawasan kita. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi lagi Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silakan ada yang mau menyampaikan atau berbagi atau ada bertanya, silakan terkait dengan 4 kompetensi coaching ini. Silakan Bapak Ibu.
Ada resen dari Pak Bin ya. Silakan Pak Bin. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya mau tanya sedikit, Ibu. Silakan Pak. Waktu kita melaksanakan coaching kepada kepala sekolah, apakah itu kita itu harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa ini coaching. Coaching itu seperti ini. Terus apa apa tujuannya haruskah menjelaskan begitu? Ini terkait dengan 4 jenis itu atau percakapan coaching secara umum? Secara umum, setiap kita datang ke sekolah akan melaksanakan coaching, apakah kita harus memberitahu kepala sekolah bahwa kehadiran saya ini dalam rangka coaching? Kalau Ya, kepala sekolah belum tahu, harus dijelaskan coaching itu dia begini-begini. Nah, apakah perlu begitu, Ibu? ya, ya, ya baik Pak. Di awal pembelajaran kita sudah mempelajari bahwa eh, dalam melakukan percakapan coaching, kepala sekolah juga paham. Kita berharap bahwa kepala sekolah yang kita coaching itu juga paham. Tujuan coaching itu apa? Untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, ya, menggali potensinya, menghadapi situasi yang ada. Jadi itu sangat penting juga Pak Bin. Kepala sekolah mengetahui apa itu coaching, tujuan coaching itu apa. Tapi tujuannya bukan tujuan pada topik yang akan dibicarakan. Jadi tujuan secara umum. Tujuan coaching itu nanti apa? Karena ada persepsi yang berbeda Bapak Ibu. Nanti terjadi miskonsepsi di sana bahwa pelaksanaan coaching itu coach akan menjelaskan banyak. Ini kemarin terjadi di sekolah saya, Pak Bin. Karena memang guru tersebut dia tidak hadir pada saat saya menjelaskan itu, sehingga dia bersemangat sekali. Setelah itu dia tanya, "Oh, Ibu, saya pikir kalau Ibu coaching dengan saya, Ibu jelaskan banyak tentang saya, menjelaskan tentang bagaimana diferensiasi supaya saya paham." Ini jadi butuh kita kasih pemahaman juga, baik guru maupun kepala sekolah. Kita kasih pemahaman sehingga mereka juga tahu bahwa pada saat pelaksanaan percakapan coaching itu kita sebagai coach mendengar, menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif, kemudian berusaha untuk tidak melakukan asumsi, tidak menjas, melabel, kemudian melakukan asosiasi. Jadi kita berusaha untuk menghindari hal itu. Jadi mereka juga harus tahu. Mereka juga harus tahu. Jadi coaching, jangan sampai mereka pikir coaching itu berarti menjelaskan banyak sekali tentang persoalan atau malah memberi solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, padahal tujuannya adalah kita membantu mereka mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapkan, sehingga mereka sendiri yang akan menentukan langkah apa yang mereka akan ambil, solusi apa yang akan mereka ambil. Gitu ya Pak Bin. Jadi kita berharap sepaham kepala sekolah atau guru dan kita sebagai pengawas, kita paham memang betul-betul kalau percakapan coaching itu seperti apa gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Apa yang disampaikan Pak Bin tadi? Ibu, Ya. maaf Bu, ini kan kepala-kepala sekolah di sekolah binaan saya itu bisa dibilang semuanya itu belum mengerti coaching gitu. Apakah itu perlu didiklat coaching dulu Bu begitu? Supaya kita kalau datang ke sekolah tuh tahu dia itu coaching gitu. Kak bagaimana Bu? Ya, gini Pak Bin, saya kemarin kalau saya kemarin di Dinas Pendidikan di bidang masing-masing juga kita berusaha untuk menyampaikan ini, sehingga ada suatu kegiatan di dinas terkait dengan bagaimana kita mau menyamakan persepsi terkait coaching ini ke kepala sekolah. Karena setelah dalam diklat ini, saya sendiri menyadari bahwa ternyata untuk percakapan coaching ini kita butuh sekali saat kita melakukan pendampingan. Jadi langkah yang sudah yang saya
yang saya ambil, maaf karena saya cerita tentang di saya ya. Untuk SMP itu kita sudah siapkan waktu untuk itu, Pak, untuk SMP. Tapi baliknya ke kita sendiri, Bapak Ibu, kita sebagai pengawas kita lebih tahu, walaupun kita sudah buat kegiatan untuk pemahaman guru, pemahaman kepala sekolah terkait dengan percakapan coaching ini, tapi kembali kita ke pengawas masing-masing, kepala sekolah mana yang memang harus butuh sekali kita coaching, mana yang memang belum bisa kita pakai coaching. Kita pakai percakapan biasa dulu, nanti berlanjut ke percakapan coaching kalau sudah lebih mendalami lagi. Mungkin itu, Iya, Pak. Bu, terima kasih. Ya. Ada yang resen banyak nih, Pak Aris, silakan. Baik, terima kasih Ibu Hasil yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sedikit menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Bin. Iya, silakan, Pak. Apakah perlu guru-guru atau menurut saya tadi itu kepala sekolah dilatih? Kalau menurut saya, jawaban saya itu perlu. Gitu aja. Mengapa perlu? Supaya nyambung. Ya, Mengapa perlu sambung? Supaya tersambung. Kalau sudah tersambung, tidak putus. Karena kalau tidak tersambung atau putus, maksud kita menyiapkan sesuatu nanti tidak nyambung juga sama kepala sekolahnya. Jadi perlu juga. Karena nanti pemahaman coaching yang dimiliki oleh kepala sekolah juga kan bermanfaat untuk kepala sekolah mengcoaching gurunya. Gitu. Jadi dipersilakan saja Pak Bin kalau mau bikin pelatihan coaching. Bisa nanti wilayah Oba Selatan, ya, siap. Pak Aris siap jadi narasumber. Oba Tengah. Nah, nanti didamping oleh Ibu Fasil. Betul. Pak Haris dan Bu Fasil. Itu Oke. yang pertama. Jadi persoalan perlu. Ya. Berikutnya ini Ibu ya, terkait dengan percakapan coaching untuk perencanaan. Ya, Ini tujuannya arahnya adalah untuk mengembangkan kemampuan kepala sekolah dalam membuat perencanaan ataukah melakukan sebuah perencanaan. Gitu. Karena kalau membaca di artikelnya atau di materinya itu bahwa percakapan coaching kan dilakukan sebelum ya kepala sekolah atau coach ini melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Nah, berarti di sini ada dua hal kalau menurut saya. Tugas dan pengembangan diri gitu. Nah, ini yang lebih tepatnya atau memang kalau bilang lebih tepatnya semuanya tepat juga ya. Artinya jangan sampai kita hanya terfokus bagaimana mengembangkan coach itu sendiri atau kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus, oh berarti skill yang dimiliki oleh kepala sekolah. Padahal di sini juga bisa digunakan bagaimana pengawas itu mendampingi kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja atau program sekolahnya itu. Jadi dalam hal ini saya cuma ingin membuatkan gambaran sih, bagaimana ya menerapkan coaching untuk penyusunan program kerja sekolah itu. Itu begitu Ibu. Oke. Ya, oke, makasih Pak Aris. Yang saya tangkap Pak Aris, mohon maaf kalau nanti ada salah. Untuk perencanaan yang akan kita bincangkan itu adalah
kegiatan kemudian pengembangannya seperti apa. Nah, kalau tadi Pak Aris sebut bagaimana dalam menyusun rencana kerja sekolah, itu kalau menurut saya itu adalah kita lihat dalam program itu kegiatan-kegiatan apa yang kita rinci. Karena kalau program sekolah secara keseluruhan pasti terlalu luas. Jadi satu program atau satu kegiatan dalam program itu yang akan kita bawa ke percakapan coaching bersama kepala sekolah. Kalau RKS secara keseluruhan itu berarti sudah masuk ke apa ya? Kita buat IHT ya Pak ya. Jadi lihat program yang mana ya dalam waktu dekat yang bisa bersama dengan kepala sekolah ya bisa kita melihat sehingga sampai pada ke depannya. Kalau tadi disampaikan bahwa perencanaan itu dalam jangka pendek Bapak Ibu. Harus diingat bahwa perencanaan itu dalam jangka pendek 3 sampai 6 bulan. Jadi untuk perencanaan secara keseluruhan dalam bentuk rencana kerja sekolah, mungkin ada beberapa program di dalam situ, dan di dalam program itu ada kegiatan itulah yang akan kita fokus ke percakapan perencanaan. Jadi kesiapannya sekaligus pengembangannya gitu Pak. Kegiatan yang akan disiapkan sekaligus pengembangannya seperti apa. Mungkin itu Pak Aris. Iya, Ya. cuma di sini saya membaca itu di bagian materi yang di LMS juga itu, mungkin saya agak sedikit keliru memahaminya bagaimana ini. Bahwa di sini disebutkan bahwa percakapan ini juga bisa dilakukan saat mendampingi kepala sekolah membuat program kerja. Gitu. Jadi tujuan dari percakapan ini adalah merencanakan apa yang ingin dilakukan atau dikembangkan atau dicapai oleh kepala sekolah. Iya. Nah ini yang artinya saya ingin memahami kalimat ini bagaimana ya maksudnya. Gitu. Ya. Program ya di dalam program kerja kepala sekolah itu nanti ada kegiatan-kegiatannya Pak. Mungkin itu yang saya pahami. Jadi ada kegiatan-kegiatan mana yang kita fokus untuk melakukan percakapan perencanaan. Jadi yang saya pahami seperti itu. Jadi sebelum coach memulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas itu bisa. Jadi dia ada di dalam program secara keseluruhan. Tapi coaching yang kita lakukan itu kita fokus pada salah satu kegiatan yang akan dilakukan. Jadi misalnya begini Pak, Alur Tirta itu, mohon maaf Pak, Alur Tirta itu kita jalan seperti biasa. Tapi di dalam itu ketika kepala sekolah mengungkapkan bahwa dia akan melakukan ini, maka itulah yang bisa kita ambil dan kita lanjutkan menjadi percakapan untuk perencanaan. Jadi bukan untuk menyusun RKS-nya ya. Jadi itu item tadi saya di bilang dalamnya. Terlalu umum Bapak Ibu. Mungkin itu kalau RKS itu kalau menurut saya dia ke refleksi boleh ya. Dia ke refleksi secara keseluruhan. Jadi mohon maaf tapi ya saya sangat menarik ini seperti yang saya lihat salah satu aksi nyata dari teman-teman kalau tidak salah dari Ibu Yeti ya. Bu Haji Yeti itu terkait dengan bagaimana guru-guru di sana itu kepala sekolah punya masalah kalau tidak salah ini Bu Yeti ya, kepala sekolah punya masalah pengolahan kinerja guru-guru itu banyak diserahkan ke operator. Nah di sana kemudian ada perencanaan kepala sekolah. Nah itu yang bisa kita lanjutkan dengan percakapan untuk perencanaan. Rencana apa yang dilakukan untuk membuat, karena kepala sekolah bilang saya ingin guru-gurunya mandiri melakukan praktik kinerja sesuai dengan yang prosedurnya gitu. Jadi ini salah satu contoh.
Jadi bisa kita dalam percakapan RKS, Pak Aris, kemudian kita bawa, kita giring ke perencanaan. Nah, itu muncul ketika perencanaan itu diungkapkan oleh kepala sekolah pada saat kita melakukan percakapan. Bisa kita ambil dari sana, kita lanjut ke percakapan perencanaan. Mungkin itu contoh yang saya lihat sangat menarik. Untuk teman-teman juga saya lihat ada banyak yang seperti itu. Bisa dilanjutkan ke percakapan refleksi, ke percakapan perencanaan, gitu. Berarti ini kata-kata ini kurang tepat ya Bu ya. Percakapan Kata-kata ini apa juga itu, Pak? ini yang di materi yang di LMS itu loh. Yang setelah ada contoh-contoh percakapan itu, yang ada 4 jenis percakapan itu loh. Ya, Percakapan ini bisa dilakukan saat mendampingi kepala sekolah membuat perencanaan, bukan Iya. membuat program pelaksanaannya gitu loh. Iya, iya Pak. Karena untuk perencanaan itu kan bukan cuma RKS saja kan Pak. Program kerja ini Ya, maksudnya. program kerja dan program kerja di dalam itu kan ada banyak kegiatan. Mm-mm. Ya, jadi pembicaraan awal memang kita awalnya dari program kerja kepala sekolah secara keseluruhan. Tapi yang poin-poin dari kegiatan-kegiatan itu mana yang kita ambil sebagai menjadikan itu sebagai percakapan coaching gitu Pak. Memang sudah kita mendampingi dalam melakukan perencanaan, tapi tidak semua kita lakukan itu perencanaan itu dalam program itu dalam bentuk percakapan coaching. Karena waktunya juga sangat singkat gitu Pak. Jadi kita butuh diskusi nih. Ada yang lain Pak Aris, ada yang lain yang mau tambahkan? Jadi Saya, Bu. dari Boleh? Saya, dari Ibu Pak siapa, Aco. Bu Yeti ya? Ya. Silakan Bu. Sebentar Terima Pak Haji. kasih. Pak Haji Sebentar tahan dulu Pak, sebentar. Pak Aco, saya dulu apa? Terima Silakan. kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ida sebagai fasilitator kami dan teman-teman pengawas yang lain yang sangat saya banggakan. Karena tadi Ibu Ida sudah menyinggung tentang coaching saya, jadi saya akan memberi gambaran sedikit bahwa memang benar bahwa percakapan perencanaan itu dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan kebetulan saya punya percakapan coachingnya itu mengenai kepala sekolah yang merasa gelisah karena guru-gurunya tidak membuat pengelolaan kinerja sendiri, tetapi dibantu oleh operator gitu. Jadi nanti ketika percakapan perencanaan yang akan datang ini tugas berikutnya, saya akan mengejar kepala sekolah mengenai perencanaan itu. Kira-kira kapan dilaksanakan? Itu kan belum dilaksanakan begitu. Jadi memang betul percakapan perencanaan itu belum dilaksanakan. Jadi kita sebagai pengawas mengejar kapan kira-kira dilaksanakan, kapan waktunya, siapa saja yang akan mendampingi atau siapa saja menjadi fasilitator. Kebetulan kepala sekolahnya itu mengajak saya sebagai pengawas untuk ikut serta mendampingi, memberi materi tentang pengelolaan kinerja. Jadi itu nanti yang saya kejar. Jadi memang benar bahwa namanya perencanaan berarti sebelum dilaksanakan kegiatan. Itu tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Makasih Bu Eti. Sebelum ke Pak Aco Pak, sedikit untuk kegiatan ini, kegiatan pemahaman guru, pemahaman kepala sekolah terkait dengan percakapan coaching ini Bapak Ibu bisa berdayakan sumber daya yang ada, SDM yang ada, misalnya di dalam sekolah itu ada guru penggerak, ada PP, ada fasilitator, ada pengawas yang mendampingi sekolah penggerak. Ini punya pengetahuan tentang coaching itu sudah ada, jadi butuh kolaborasi kerjasama untuk kita sama-sama memahami ini. Ya, silakan Pak Aco. Pak Aco, kalau boleh kita terakhir ya Pak Aco, karena kita nanti ada praktek, waktunya banyak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bu Fasil ya, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini menarik ya Bu Fasil. Saya menyarankan karena kita jangan sampai bias dalam mempersepsikan esensi daripada kegiatan ini. Menurut saya. Tadi percakapan teman-teman tadi itu menurut saya ada dikotomi perspektif, ada dua pemikiran yang berbeda
Yang pertama, Pak Aris menyatakan bahwa apakah perencanaan coaching ini sama pada saat kita melakukan perencanaan pendampingan. Nah, saya ingin memberikan pendapat begini. Kita kan punya regulasi ya, landasan yuridis itu kan 4831 tentang siklus pendampingan. Nah, di siklus pendampingan itu kan ada 4 tahapan yang kita lalui. Ya, yang pertama adalah memetakan dan menganalisis komitmen perubahan. Ya, nah di situ kita melakukan wawancara kepada kepala sekolah untuk memetakan komitmen dan perubahan. Nah, di situ kita mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan perencanaan 2 tahun ke belakang, kemudian hal-hal yang sudah baik, ada hal yang belum baik. Itu kita melakukan identifikasi. Nah, hasil percakapan pertama dengan kepala sekolah itu belum masuk dalam konteks coaching. Ya, itu dalam rangka kita menyusun rencana pendampingan. Nah, hasil daripada analisis komitmen perubahan dengan kepala sekolah yang pertama itu pada tahapan pertama siklus itu, nah kita kemudian menyusun rencana pendampingan pengawas sekolah. Nah, ini berbeda dengan konteks yang sekarang kita pelajari. Yang konteks yang kita pelajari sekarang ini spesifikasi hanya khusus pada coaching. Karena kalau penyusunan perencanaan pendampingan berdasarkan 4831 itu kita akan menentukan metode dan strategi. Nah, di dalam menentukan metodenya ada 5. Ada training, ada mentoring, ada coaching, ada facilitating, ada counseling. Nah, sekarang yang kita pelajari ini khusus metode coaching. Jadi apakah sama? Nah, ini jelas berbeda. Nah, otomatis dalam perencanaan misalnya pendampingan sekolah untuk menyusun perencanaan program sekolah, itu konteksnya Dikutristek 4831 itu pada tahap kedua siklus pendampingan. Ya, jadi seluruh perencanaan itu sudah kita rangkum, kemudian kita atur, kita buat schedule pendampingan. Nah, tetapi yang sekarang kita lakukan adalah coaching ansih, mutlak coaching. Jadi artinya apa? Dari seluruh perencanaan yang sudah kita identifikasi, mana yang masuk pada keputusan kita bahwa ini dilakukan dengan metode coaching. Nah, kemudian dalam penentuan strategi. Nah, antara metode dan strategi itu kan jelas tidak terpisah ya. Misalnya penyemai perubahan, kemudian perubahan segera, perubahan berangsur dan seterusnya, perubahan berkelanjutan. Nah, ini dia matching dengan metode yang kita tetapkan. Jadi strategi yang kita tetapkan, kalau kita tetapkan metodenya coaching, maka strateginya apa? Nah, inilah yang kita fokus pada coaching itu. Nah, coaching itulah yang nanti kita terapkan, coaching perencanaan, coaching refleksi, coaching pemecahan masalah, dan coaching kalibrasi. Nah, apakah kemudian coaching 4 jenis coaching ini bisa diterapkan dalam konteks perencanaan kita secara umum? Bisa kita laksanakan. Contoh misalnya begini Pak, Bunda, Bu Fasil. Saya menulis bahwa begini, misalnya kita sudah melakukan menetapkan metode dan strategi di awal perencanaan pendampingan. Kemudian kita sudah lakukan pendampingan sekolah untuk menyusun program sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, kita mendampingi sekolah untuk melaksanakan program sekolah. Nah, pada saat kita mendampingi sekolah melaksanakan program sekolah, disitulah coaching berfungsi. Karena di dalam pelaksanaan pelaksanaan program sekolah, di situ ada diskusi-diskusi yang rutin dilaksanakan. Nah, di situ bisa Oh, terputus. Bacaan bukan jaringan. Iya, jaringan mungkin ya. Monggo. Halo, Pak Haji. Ya, terputus. Pak Haji sudah tidak bergerak lagi. kita Jadi Bapak menerapkan Ibu, coaching pemecahan masalah. Nah, kemudian bentar. ya, Putus-putus Pak Haji. Kayaknya Pak Eco gangguan jaringan ya. Iya. Ini gangguan jaringan kayaknya. dalam Iya. coaching kalibrasi ini bisa dalam 4 Pak Haji tahapan. Tabea, suara tadi putus-putus. Oh iya. Kayaknya Sudah dengar? jaringan. Iya, Sudah jaringan dengar ya? mungkin ya. Tidak dengar? Masih dengar? Bisa? Sudah bagus Pak Haji. Nah, jadi kalau coach 4 jenis coaching ini, 4 jenis coaching ini bisa kita terapkan pada saat pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Misalnya contoh, pada saat pelaksanaan kegiatan
kita melakukan refleksi dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, di situ kita melakukan coaching refleksi. Nah, kemudian pada saat melaksanakan kegiatan, kepala sekolah mendapatkan satu masalah, masalah yang spesifik maupun umum, disampaikan kepada kita. Disitulah kita melakukan coaching pembicaraan masalah. Nah, kemudian coaching perencanaan. Misalnya dari hasil refleksi itu kan ada timbul akan lahir rencana-rencana perbaikan. Nah, di situ bisa kita terapkan coaching perencanaan. Nah, kemudian coaching kalibrasi atau evaluasi program atau kegiatan. Bisa kita terapkan secara keseluruhan pada coaching berdasarkan Permendikbud 4831 ataupun pada ansih coaching suatu kegiatan yang kita sementara coach. Nah, tentunya dalam percakapan kalibrasi ini itu didasarkan pada perencanaan, ya, perencanaan yang sudah dilakukan pada saat coaching perencanaan, di mana indikator-indikator perencanaan itu sudah ditentukan bersama dengan kepala sekolah. Disitulah kita melakukan coaching kalibrasi untuk memastikan apakah indikator-indikator perencanaan ini tercapai atau tidak. Nah, disitulah kita bisa menentukan standar mana area yang sudah baik, mana area yang belum baik, dan butuh rencana-rencana pengembangan kelanjutan seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus bisa membedakan antara perencanaan umum pendampingan, di mana di dalamnya bisa training, bisa menggunakan metode training, mentoring, coaching, fasilitating, dan konseling, dan yang perencanaan yang khusus untuk coaching seperti yang sering kita dapatkan ini. Jadi ini khusus coaching saja. Jadi coaching betul-betul kita memperdalam coaching. Apakah kemudian coaching bisa dilakukan pada seluruh rangkaian pendampingan? Bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak C. Jadi ini sudah menambah wawasan kita Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan, kemudian ada masukan dari teman-teman. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk percakapan coaching Alur Tirta yang sudah kita lakukan, ini berlanjut, kita lebih ke spesifik lagi. Percakapan coaching itu sebenarnya coach itu mau kita sebagai navigasi itu mau bawa kemana nih, perencanaan, ke penyelesaian masalah, kemudian kalibrasi dan refleksi. Jadi ini kita harus betul-betul pahami kapan perencanaan itu dilakukan, kapan percakapan penyelesaian masalah itu dilakukan, kemudian kapan kalibrasi dan refleksi. Jadi kalibrasi dan refleksi ini juga hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau refleksi ada tipsnya juga, kemudian ada kalibrasi juga ada. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membedakan lagi ya antara refleksi dan evaluasi. Jadi untuk evaluasi bedanya adalah untuk evaluasi berarti ada kriteria-kriteria yang akan dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Jadi itu Bapak Ibu, Pak Aris, mudah-mudahan bisa ini ya Bapak Ibu, kita sama-sama mendalami kembali kapan kita akan melakukan percakapan untuk perencanaan dan lain-lainnya, 4 jenis tadi. Jadi bisa jadi ketika coaching itu berjalan kemudian perencanaan itu bisa kita berlanjut ke perencanaan, atau misalnya pemecahan masalah. Ketika masuk pada percakapan pemecahan masalah, kemudian dia bercerita, ada kata kuncinya di sana, berarti ada idenya untuk membuat suatu kegiatan perencanaan. Itu berarti perencanaan juga masuk, bisa kita lanjut. Jadi tergantung kita Bapak Ibu sebagai coach, kita sebagai navigasi bisa melihat situasi kondisi yang ada, dari hasil identifikasi bisa kita bawa ke ini adalah perencanaan, ini adalah kalibrasi dan lain-lain. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita sebagai coach harus siap untuk hadir secara penuh, apakah itu permasalahan pemecahan masalah kepala sekolah, perencanaan, refleksi dan kalibrasi. Jadi kita harus siap untuk dalam semua situasi itu, kita sebagai coach. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Iya, berarti nanti pemahaman kita di materi LMS 3.5 ya, kita perlu nanti kembali. pahami bersama-sama. Ada yang 3.5 Ibu Bapak ya. Iya. Supaya Jadi jangan salah untuk persepsi. perencanaan tadi itu sebelum melakukan ya Pak Aris, kita sebelum melakukan suatu kegiatan kita lakukan percakapan untuk perencanaan, untuk melihat bagaimana
mengidentifikasi bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ya, nanti sama-sama lagi Bapak Ibu untuk aktivitas di LMS mudah-mudahan ini ulang Bapak Ibu ya, soalnya masih banyak yang belum progresnya masih banyak yang belum mencapai ini sesuai target. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita ke ini pelatihan untuk 4 percakapan coaching ini. Sama seperti yang kemarin Bapak Ibu, tapi kelompoknya beda. Sudah saya kirim di grup Bapak Ibu kelompoknya. Saya izin untuk menjelaskan sedikit bagaimana proses kita dalam kerja kelompok untuk latihan ini. Saya Sudah tampil Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, sudah tampil di layar? Belum Ibu Fasil. Ya, Bu, sudah. Oh iya. Hmm. Ini untuk kegiatan kelompok latihan percakapan berbasis coaching Bapak Ibu. Jadi ada 4 nanti untuk percakapan ini, tapi tidak semua Bapak Ibu silakan pilih salah satu saja. Kemudian masih sama seperti yang kemarin, 3 putaran, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coach dan sebagai pengamat. Kemudian ini untuk masing-masing peserta menentukan topik coaching salah satu 4 topik percakapan coaching, yaitu dari perencanaan, pemecahan masalah, refleksi, atau kalibrasi. Jadi dari 4 ini pilih satu saja Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang harus kita lihat bersama bahwa topik yang diambil itu harus merupakan situasi yang nyata. Jadi didampingi oleh coach sehingga percakapan coaching itu berjalan otentik, dialami. Kemudian peserta yang menjadi coach itu agar tidak menyampaikan topik kepada coach sebelum sesi coaching dimulai. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu, sehingga nanti kemampuan kita belajar sebagai coach itu bisa menghadapi situasi yang ada nanti di lapangan. Jadi untuk latihan ini peserta yang menjadi coach agar tidak menyampaikan topik kepada coach sebelum sesi coaching dimulai. Kemudian agar dapat mensimulasikan situasi yang real, perlu siap menerima apapun yang dibawa coach. Iya, ini siap. Ya, masih menggunakan alur tirta Bapak Ibu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini lagi Bapak Ibu, percakapan dilakukan ya. Kemudian saya mohon izin minta bantuannya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah saya ini sebagai co-host bisa merekam ketika di board nanti. Ini nanti pertanyaan setelah kita kembali ke ruang utama Bapak Ibu, ceritakan pengalaman, kemudian bagaimana apa yang sudah dilakukan ini baik atau belum, mana yang harus diperbaiki, kemudian tantangan untuk penerapan metode ini seperti apa. Untuk kelompoknya Bapak Ibu mungkin sudah lihat di grup. Kelompok 1 Pak Haji Aco Lambado, Ibu Fauzia, Pak Arlos. Kelompok 2 Ibu Oma, Pak Ali, dan Ibu Ida Abdal. Kelompok yang ketiga Pak Aris, Ibu Sumarni, dan Pak Basri. sendirian, Bu, nggak ada yang lain. Pak Basri tadi belum sempat masuk ya? Belum, Bu Marni juga belum. Oh, Ada yang nanti masuk sebentar sudah. kita lihat Aris Tabea, nanti kalau kurang dari mana Pak Aris bisa masuk bergabung ke kelompok itu ya.
Jangan hasilnya sendiri Pak sudah. Aris, ada setan banyak. Kelompok keempat ada Pak Sanif, Pak Iksan, dan Ibu Yeti, Haji Yeti. Kemudian kelompok kelima ada Ibu Fit dan Ibu Ruhaida. Kemudian kelompok keenam ada Pak Ali Hamim, Ibu Sri, dan Pak Ade Hasan. Kemudian kelompok Sri tujuh tidak ada ada. Pak Bin, ada Ibu Jana, dan ada Ibu Mardia. Ini lengkap ini. Ya, mudah-mudahan lengkap. Jadi Bapak Ibu itu nanti yang kurang-kurang nanti kita genapkan saja ya. Ada yang seperti Pak Basri belum sempat masuk ini karena mungkin jaringan ya Pak Sanif ya. Eh, Pak nanti Basri, Ibu Marni, mereka, Pak Kiksan, Bu Sri Hartini kan tidak ada itu. ya nanti menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nah sebelum masuk ke BOR, ada yang mau ditanyakan silakan. Dijadikan host kita yang setiap kelompok ya, ada salah satu jadi host ya. Ya sudah Pak, sudah siap. Co-host. Saya belum masuk Co-host, sudah siap. Kemudian tolong waktunya Bapak Ibu, waktunya harus dibuat 3 putaran sehingga setiap peserta bisa berperan sebagai coach, bisa berperan sebagai coach dan sebagai pengamat untuk 1 putaran itu. Kemarin Pak Aco dengan teman-teman cuma 1 putaran ya. Ya, jadi nanti ada yang ininya, ada yang ini waktunya supaya kita bisa kontrol. 15 menit untuk 1 kali putaran. Bisa ya Bapak Ibu? Saya belum dijadikan host, Bu. Host. Oh, mohon Sudah maaf Pak Pak Haji. Haji, tadi Pak Haji udah pakai HP, jadi saya tidak ini, sudah kembali ke laptop ya? Sudah. Pak Haji sudah kembali ke laptop ya? Sudah. Oh, oke. Awal masuk tadi kan bilang menyesuaikan dengan HP, jadi saya belum ini Pak, rubah. Oke, makasih Pak. Ya. Sebentar. Silakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke BOR untuk latihan. Kelompok Pak Aris bisa masuk ke kelompok berapa Pak? Mana saja, yang penting Kak sendiri. Oh iya. Terus masuk kelompok 4 saja, Pak Iksan kan tak ada. Iya. Oke. Ada Bu, silakan, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Jadi topiknya jangan dulu disampaikan siapa yang menjadi coach atau siapa yang menjadi coach, jangan dulu menyampaikan topik yang akan dibicarakan sebelum percakapan itu berlangsung, ya. Sehingga kita melatih untuk memposisikan diri berada di setiap situasi ketika kita di lapangan. Kita berlatih nih Bapak Ibu. Ya. Berada dalam Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu.